dan inilah dinamakan kam munfasil pada af'al. Dan padanya, pada af'al itu maksudnya yakni pada perkataan, dan mustahil pula ada serta Allah Ta'ala hingga akhirnya itu menolakkan atas Mu'tazilah pada perkataan mereka itu dengan bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan kudrat yang telah menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala pada hamba itu. Itu perkataan Mu'tazilah. Mu'tazilah i'tiqadnya macam tu. Allah yang bikin manusia ni. Ini Mu'tazilah. Mari cermati ini karena beza tipis ini dengan Ahlu Sunnah. Yang bikin si Ahmad ni Allah. Tapi yang bikin nasi ni masuk ke mulut dia. Dengan apa digunakannya? Dengan tangan yang dah dibagi Allah pada dia. Kalau dia tak mau memasukkannya, tiada akan masuk. Kalau dia tak makan, tiada akan kenyang dia. Ikhtiar dia menyuap nasi itu bukan perbuatan Allah, perbuatan dia. Dari mana bisa dia memperbuat perbuatan itu? Dari alat yang dibagi Allah pada dia. Itu Mu'tazilah. Di sebelahnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Si Ahmad ini makan. Yang bikin si Ahmad ini Allah. Yang bikin si Ahmad ini makan Allah. Jadi si Ahmad buat apa tentang makannya dia? Tiada buat apa-apa. Karena si Ahmad takkan makan kalau tak ada tangannya yang dibagi Allah. Tangan takkan bekerja kalau tiada syaraf yang dibagi Allah. Syaraf yang ada, tangan yang ada, kalau tidak ada roh yang dibagi Allah, tiada akan bergerak. Jadi si Ahmad makan, tiada perbuatan dirinya sedikit pun. Mutlak Allah. Itu di dalam hati Ahlus Sunnah. Mu'tazilah dalam hatinya dua. Yang bikin uang ni Allah, yang bikin uang ni makan orang ini sendiri dengan menggunakan alat yang dibagi Allah. Nampak tipisnya itu? Tipis sekali. Makanya ikuti. Dan yang sahihnya, tiada jadi kafir mereka itu dengan demikian itu. Dengan i'tiqad ini berbeza pendapat ulama. Sebahagian besar mengatakan Mu'tazilah ini tak sampai kafir. Sebahagian kecil dari ulama Ahlus Sunnah mengatakan kafir. Ambil yang paling banyak, tiada sampai kafir. Jadi apa namanya kalau tak sampai kafir? Fusuk, fasik, pemikul dosa besar. Fasik. Dengan demikian itu, dengan i'tiqad macam tu tak sampai kafir. Ini pendapat yang paling kuat, yang paling banyak ulama memperpeganginya. Karena bahwasanya, kenapa tak sampai kafir? Karena bahwasanya tiada menjadikan oleh mereka itu akan menjadi oleh hamba itu seperti menjadikan oleh Allah Ta'ala. Sekira-kira menjadikan oleh mereka itu akan hamba itu berkehendak kepada asbab dan wasitah. Bersalahan Allah Ta'ala tiada berkehendak kepada wasitah. Itu sebabnya kebanyakan ulama tidak menganggap kafir. Kenapa? Karena kaum Mu'tazilah masih mengakui memang dia yang mengerjakan rumahnya ini dengan sendirinya dia. Tapi lantaran dibagi Allah dia ilmu, tenaga, tapi dia yang mengerjakan. Kenapa tak sampai kafir? Karena Mu'tazilah mengakui kemampuan dia mengerjakan rumah ni dengan menggunakan alat yang dibagi Allah, makanya tak kafir. Sebahagian ulama yang menganggap kafir
karena menganggap tetap ada dua pelaku, satu Allah, satu dia. Yang hebat ada dua, satu Allah, satu dia. Ini sebahagian ulama yang tetap menolak fahaman Mu'tazilah. Namun jumhur, kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tiada menghukumkan faham Mu'tazilah ini sebagai kafir. Udah sembuh anak bapak nih? Sudah. Semalam demam panas? Ya. Cepat saya bawa ke rumah sakit. Jumpa dokter yang bagus. Dia bagi resep obat. Saya suruh makan sesuai petunjuk. Sembuh. Jadi siapa yang menyembuhkan anak bapak nih? Allah. Tapi karena saya mau cepat-cepat pergi, coba saya lambat pergi, tak sembuh. Inilah Mu'tazilah. Kalau macam yang dicakapnya inilah di dalam, dia Mu'tazilah. Yang sembuhkan anaknya Allah, tapi karena dia mau berikhtiar. Di sampingnya itu Ahlus Sunnah, dekat sebalik dinding. Ahlus Sunnah, udah sembuh anak bapak nih? Sudah. Macam mana cepat sembuh? Saya bawa ke dokter. Di dalam hatinya, membawa ke dokter itu pun bukan kekuatannya, melainkan takdir Allah. Ditakdirkan Allah teringat hatinya bawa, ditakdirkan Allah dapat kakinya melangkah, ditakdirkan Allah akalnya sehat, ditakdirkan Allah ada dokter itu di tempat, ditakdirkan Allah dia ceritakan hal anaknya, ditakdirkan Allah diingat dokter ilmunya, lalu dia bagi resep, ditakdirkan Allah mau anak ni makan ubat mengikuti petunjuk, ditakdirkan Allah besok pagi pukul 9 sembuh. Jadi yang diusahakan orang ni mana? Tiada. Itu arti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ahlus Sunnah. Nampak beza Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah? Hukum diri sendiri. Imam As-Sindi menyebut di dalam mawa'iznya, nasihatnya, mawa'izahnya, kadang-kadang manusia ni Mu'tazilah dia pagi-pagi, Ahlus Sunnah dia siang-siang, Mu'tazilah dia petang-petang. Dia tak sebut Siregar, tak, tapi Siregar menghukum dirinya sendiri. Yang tiga ni yang dapat memisahkannya ilmu, pengetahuan. Oleh karenanya fardu ain menuntutnya, supaya tahu kita ni, saya ni masih Ahlus Sunnah apa sudah Mu'tazilah. Dengan wasit, kekuasaan. Apa perbedaan sifat Allah dengan kekuasaan Allah? Sama kedua-duanya ini sama-sama bahasa Indonesianya nih. Sifat biasa kita artikan orang Indonesia, tindakan-tindakan yang muncul dari diri. Tindakan-tindakan yang muncul dari diri. Muncul dari diri sama dengan zat. Diri adalah zat. Muncul dari diri Allah, dari zat Allah, sifat membagi hidup, membikin mati, membikin berilmu, membikin kaya, membikin miskin, membikin sakit, membikin sehat, membikin putih, membikin hitam. Sifat-sifat ini muncul dari Allah. Dalam pemahaman kita, kita dibantu oleh ayat-ayat Al-Quran. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir.
Kita dibantu oleh ayat-ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Kita mengenali sifat-sifat Allah. Apa sifat? Tindakan yang muncul dari diri. Kemudian kita mengenal apa tadi? Kuasa. Di antara sifat-sifat itu ada yang berjenis kuasa, tapi tidak semua kita golongkan kuasa. Ketika Allah menceritakan dirinya, zatnya, tidak kita panggil itu kuasa, kita panggil itu nafsiyah. Itu sedang menceritakan dirinya. Qul huwallahu ahad, katakan olehmu wahai Muhammad, Allah itu esa. Belum kita panggil kuasa. Allahus samad, Allah itu tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak, tak diberanakkan. Tidak kita panggil kuasa. Tapi ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir, muncullah sifat Allah yang sifatnya menguasai. Apa makna menguasai? Tak dapat dikalahkan selain dia, yang lainnya menguasai. Seperti misalnya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu tu lemah, fakir, banyak hajat kepada Allah. Allah maha kaya. Betul ke tak betul kita banyak hajat? Betul. Betul ke tak kita ni di dalam kekuasaan, dikuasai Allah? Betul. Jadi jawabannya, kekuasaan sesuatu yang tak dapat dikalahkan selainnya. Kuasa. Iya, katalah dulu dah pernah tahu, lepas tu keluar belum sampai rumah, tengah jalan lagi dah hilang lagi. Adakah kemaafan? Ada, karena nas ayat menyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidak dibebankan Allah orang itu suatu beban yang di luar mampunya memikulnya. Tak dituntut orang ini di akhirat pada tuntutan yang dia tak mampu memikulnya. Yang dituntut orang ini di akhirat adalah yang dia mampu memikulnya. Mampu belajar, ada tempat belajar, ada kesempatan belajar, ada usia belajar, ada kecerdasan belajar. Tapi tak belajar, dengan tak belajar sehingga tak tahu, ini yang tak dimaafkan. Orang yang belajar, yang lain dah faham, mampu mengamalkan, menggigit dengan geraham, dia mampu juga tapi kejap, sehari je atau setengah hari je, lepas tu dah hilang lagi balik. Tak ngapa, karena mahkamah akhirat itu amat adil. Tidak ada sebiji zarrah yang dizalimkan kepada seseorang, melainkan semua fil mawazin, di dalam timbangan keadilan semuanya. Jadi tak ada yang dirugikan. Baik, hal lain, perbezaan fokus kita Bapak Ibu harus jelas di kepala kita, beza Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah.
Mu'tazilah selepas dibikin Allah dia, sekarang dianya lagi yang mengendalikan. Mau ke kanan, mau ke kiri, dia tak ada lagi hubungan dengan Allah. Ahlus sunnah selepas dibikin Allah dia, dibikin Allah perbuatannya, dibikin Allah hasil yang dia perbuat. Jadi dia mana? Tidak ada. Ini makna nanti di bawah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal dirinya pasti kenal dia Tuhan. Siapa yang sudah kenal Tuhannya pastilah tiada berdaya apapun dirinya. Fasadal jasad, tidak berdaya upaya apapun diri. Maksud hadis qudsi ini ialah ahlu sunnah dicipta Allah kita lalu sepintas nampak kitalah yang membagi makan anak kita ni. Iyalah, setiap hari beli beras dia makan beras yang kita beli. Orang pun kalau tanya, siapa yang bagi makan anak bapak ni? Saya. Salah ke betul jawaban tu? Betul. Karena tauhid yang sedang kita pelajari ini bukan di bibir dia di dalam. Namun siapa yang bagi makan anak bapak ni, yang membelanjinya? Saya. Namun di dalam mesti ada engine, ada mesin. Mesinnya jangan mesin yang lain pakai, mesin yang bermerek Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab di luar sana ada 3 mesin. Merek pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, merek kedua Mu'tazilah, merek ketiga apa kemarin? Qadariyah. Ahlus Sunnah, Allah yang mencipta saya, Allah yang mencipta anak-anak ni, Allah yang bikin saya pandai berusaha, Allah yang membikin rezeki sampai pada saya, Allah yang membikin suka saya membeli beras untuk makan anak-anak ni, Allah yang membikin anak ni sehat, hidup, dan seterusnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah, Allah yang cipta saya, Allah yang cipta anak ni, Allah bagi saya kecerdasan dapat mencari nafkah. Sekarang saya gunakan kecerdasan ni, bukan Allah lagi, sayanya lagi. Kalau rajin saya berusaha, makanlah anak saya ni. Kalau tak rajin, kelaparanlah. Semua tindakan yang ikhtiari, yang sifatnya diusahakan, itu dari saya, bukan dari Allah. Mu'tazilah. Dua. Yang ketiga, Qadariyah. Jangan Qadiriyah, itu beza sikit, lain lagi. Qadiriyah itu Abdul Qadir Al-Jailani dan orang-orang yang mengikuti jalan amalan-amalannya dipanggil Qadiriyah. Itu bahagian tariqat bagus, pengikut Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia pangkatnya. Qadariyah artinya orang yang mengiktikadkan semuanya terserah pada Allah. Allah tidak menyuruh hambanya berikhtiar.
Yang membikin saya Allah. Yang bikin saya cerdas pandai cari nafkah Allah. Yang bikin anak-anak ni Allah. Yang menjamin rezekinya pun Allah. Maka saya tak bagi makan pun budak-budak ni, kalau di dalam ilmu Allah dia akan hidup juga. Saya sekolahkan pun budak-budak ni, kalau dalam ilmu Allah, takdir Allah, dia akan menjadi presiden juga di dalam qadariyah. Fahaman ini qadariyah. Yang tadi dibagi Allah kemampuan, lalu terserah saya Mu'tazilah. Di tengah-tengahnya Ahlus Sunnah. Mana itu Ahlus Sunnah? Allah yang menghidupkan saya. Allah yang bagi saya kecerdasan. Allah yang bagi anak-anak ni menghidupkannya. Allah yang memerintahkan saya, ini jalan surga, ini jalan neraka, ini jalan baik, ini jalan buruk. Kalau saya jalani ini step by step, di penghujung ada surga. Kalau saya jalani ini step by step, di penghujung ada neraka. Lalu saya berjalan di jalan surga. Namun langkah demi langkah pun tak dapat saya lakukan perjalanan saya, melainkan dengan alat yang dia bagi. Tengok, tipis je. Jadi saya menjalani ini dengan menggunakan takdirnya. Bertambah masuk atau bertambah buyur? Macam mana tuan-tuan? Mau dia duduk atau menggerinyam dia? Iya. Kira-kira cakap macam tu udah betul apa salah? Gitulah kira-kira soalan. Jangan capek-capek sangat cari nafkah. Kalau dah ditentu Allah, yang sudah ditentu Allah semua, yang bakal kaya-kayanya itu, kan? Yang tetap miskinnya itu, jangan capek-capek sangat. Macam tu cakap dia. Ada orangnya sini tak? Bahasa ini selalu ada di masyarakat kita. Ketahuilah, orang ni dah betul, dah baik, tapi kesalahan dia, pakaian dalam dipakainya di luar. Elok ke tak itu? Pakaian itu disuruh pakai dalam, datang orang ni dipakainya di luar. Betul ke tak kerja dia ni? Tak betul. Cubalah. Orang kata gila. Yang tak gila Superman lah. Itu pun karena Superman bukan orang, bisa terbang-terbang dia bukan orang, jadi tak ada kata gila. Itu dah betul, tapi bukan dalam ucapan. Itu di sini, di dalam. Begitu diucapkannya sudah salah, tidak betul lagi. Kemudian pertama itu betul, kemudian itu wajib dilengkapi. Sekerat jalan lagi tu, jangan letih-letih sangat. Dah ditentu Allah kita ni, kalau nak kaya-kaya juga, kalau tak kaya takkan kaya-kaya. Lanjutkan. Allah menentukan nasib si A
akankah kaya atau akankah tidak kaya? Ya. Lanjutannya apa? Allah juga menentukan si A itu akankah rajin berusaha atau malas berusaha. Jangan itu saja. Kalau itu saja nanti orang duduk je lah, qadariyah lah jadinya. Ahlu sunnah jangan itu saja. Allah juga lanjutkan. Orang yang rajin berusaha, Allah juga menentukan, mentakdirkan hambanya yang ditakdirkannya kaya itu, ditakdirkannya pula rajin berusaha, ditakdirkannya pula cerdas orangnya, ditakdirkannya pula banyak relasinya, ditakdirkannya pula macam-macam takdir supaya sesuai dengan kekayaan. Bukan satu je yang takdir. Mari kita ingat dulu ke belakang, tapi memantapkan atau membuyarkan tak tahu. Umar bin Khattab hendak masuk ke Syria. Ingat lagi? Ingat? Bersama rombongan di pintu gerbang Syria, Damaskus sekarang. Penjaga pintu kata jangan masuk kota Damaskus, di dalam ada penyakit menular. Kata anggota Umar bin Khattab, kita kan dah diajar Nabi, ajal seseorang itu sudah ditetapkan waktu kita dalam rahim lagi, kenapa takut mati? Ayo masuk, kita mau jualan, ayo jualan, masuk. Rombongan pedagang. Kata yang lain, Umar jangan bawa kita orang masuk, nanti mati dalam sama dengan mati bunuh diri. Dah dibagi tahu ada penyakit menular kok masuk pula lagi, jangan. Bertengkar sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai ketua perjalanan, mengambil keputusan, saya putuskan rombongan ini jangan masuk. Oh, marah yang ingin masuk. Awak ni lah lupalah, Nabi dah bagi tahu kita, waktu di dalam rahim kita dah ditentukan ajal kita, rezeki kita, apa lagi? Jodoh kita dan nasib akhir. Kenapa awak lupa itu? Apa jawab Umar bin Khattab? Saya ni, tindakan saya ni namanya saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah dengan menggunakan takdir Allah. Ini yang hendak kita bincang, membantu apa tidak ini. Umar bin Khattab dalam tindakannya tak mau masuk Syria lantaran orang Syria dah kata ada penyakit menular. Dia kata tindakannya ini lari dari penyakit itu sama dengan lari dari takdir Allah kepada daerah yang tak penyakitan ini. Dia kata lari kepada takdir Allah dengan menggunakan takdir Allah. Barakallahu